kita Papua itu butuh guru dan kesehatan kawan-kawan. Jadi kalau Prabowo tidak perlu kirim transmigrasi ke Papua. Kalau lebih baik dari transmigrasi yang di Papua bisa kirim kembali ke Jawa begitu. Sepakat kawan-kawan? Tanah kosong begitu. Sepakat? Itu jadi kawan-kawan kita tidak butuh bangunan yang bangun oleh negara ilegal di kita Putana. Sepakat? Iya. Kawan-kawan, kalau transmigrasi ke Papua kita pegunung yang dulu orang tua dong berburu, air jernih akan rusak kawan-kawan. Sepakat? Maka kita ambil sikap bahwa tolak transmigrasi ke Papua. Terus ini bukan akhir dari kita tetap sepakat dalam satu komando. Kita tidak bedakan kok dari gerakan ini kita satu komando, satu tujuan. Sepakat? Jadi nanti kita akan turun ke depan lagi. Saya mengingatkan bahwa kawan-kawan kita bisa sepakat lagi, lebih semangat lagi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Saya mau lihat di sini. Coba yang mau mati angkat kaki dari sini. Angkat kaki. Yang mau mati angkat kaki. Kalau berada yang mau hidup angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Transmigrasi? 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 Papua? 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 KNPB? KNPB? TPNPB? TPNPB? Mahasiswa? 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 Oke kawan-kawan, kita semua hidup di atas tanah dan negeri kita sendiri. Saya mau ingatkan satu kata saja, dan lebih dari itu kawan-kawan sudah sampaikan, maka saya akan sampaikan di sini hanya satu kata. Selagi aspal yang hitam ini, roda hitam tetap berputar, jiwa pemberontak itu selalu ada sampai Papua akan merdeka. Jiwa pemberontak itu ada sampai Papua akan merdeka. Sepakat? Yang artinya selagi hitam putih masih ada di tanah kita ini, kita akan merontak sampai nyawa kami terancam, nyawa kami pun akan mati. Sepakat? Sepakat? Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup KNPB, hidup KNPB, hidup petani, hidup nelayan. Kita semua hidup. Terima kasih. Mahasiswa, 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 orang Papua, orang Papua. Memang orang Papua ini banyak. Ini saya berikan dari aku pendapat tadi. Dari tadi tong berinteraksi ini memang tong ini sakit memang. Tapi saya lihat banyak sekali sapu kakak yang terinfeksi dari namanya kolonialisme NKRI. Kali ini sapu kakak yang usir saya anak Papua ini dari sapu tanah, yang usir saya macam anjing datang mencuri ke orang per rumah. Memang saya anak kecil yang tidak belajar, kan orang besar misalnya orang pelajar. Tidak bisa berpikir jauh apa yang akan terjadi ke depan untuk satu tanah ini. Saya dari anak TK sampai pelajar SMA, saya menolak transmigrasi karena itu dapat merugikan orang Papua semua dari Merauke sampai Sorong. Itu suara anak pelajar yang benar-benar mengaruh hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Kiri kanan angkat tangan. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. KNPB. KNPB.
Papua? Mama Papua? Transmigrasi? Transmigrasi? Oke, baik. Saya ambil perwakilan pelajar sekota studi Jayapura. Kami menyampaikan berapa yang terhormat kami perwakilan dari pelajar yang merencanakan program untuk masuk ke setelah Papua. Kami perwakilan pelajar menyampaikan adalah Prabowo adalah militer yang beroperasi di mana-mana, yang saat ini menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami bukan program transmigrasi, yang kami bukan tidak pembangunan. Kami butuh dokter, kami butuh guru, kami butuh kesejahteraan. Oleh sebab itu, kami menyampaikan dan kami menyaksikan di tempat ini bukan apa tidak, tetapi masalah transmigrasi yang direncanakan oleh Prabowo. Oleh sebab itu, balik kalau tidak kata lain. Apa terjadi di sini? Oleh sebab itu, mari saya mengatakan kata yang kiri. Ulang. Seperti ini, ulang. Putri. Hidup Prabowo Papua. Transmigrasi. Ala Papua. Ada Papua. Putri. Terima kasih. Lagi begitu. Satu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pelajar. Hidup pelajar. Untuk kawan-kawan, transmigrasi itu bukan hal baru ya. Sekarang sudah lama, cuma yang sekarang ini macam kurang begitu. Dan karena kita hanya ada satu kata, lawan saja. Kalau kita tidak lawan, kita punah kayak suka murekin begitu. Jadi satu kali kita cuma lawan saja. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup pelajar. NPB. Sekian. Pihak kepolisian sebagai keamanan, kawan-kawan. Dan itu bukti bahwa hari ini Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi dengan pihak kepolisian membuka ruang demokrasi kita. Dan kami hari ini tahu kalau Indonesia mengklaim Papua itu sebagai bagian dari NKRI. Tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada ruang demokrasi untuk orang Papua, kawan-kawan. Undang-undang itu timbul ke atas macam jiwa, kawan-kawan. Dan undang-undang itu tidak berlaku untuk kami orang Papua, kawan-kawan. Sehingga hari ini kita dengan mata sendiri lihat, tapi bukan berarti kita kalah. Tapi masih ada waktu untuk kita berlawan, dan itu menjadi pelajaran untuk kawan-kawan yang kita sudah hadir ini. Sampaikan kepada kawan-kawan yang malas tahu dengan situasi hari ini, kawan-kawan, bahwa kita tidak sedang aman-aman. Transmigrasi hari ini adalah kejahatan oleh negara untuk bagaimana memusnahkan kita orang Papua, kawan-kawan. Kami lihat secara di Aborigin dan juga ada beberapa negara yang bagaimana menguasai tanah, mereka mengirimkan transmigrasi itu di sini. Kita akan melakukan kawin silang, kita punya budaya, kita punya ras, kita punya kulit akan hilang semua, kawan-kawan. Dan ini menjadi ancaman kawan-kawan yang sudah datang, sampaikan ke kawan-kawan yang ada di kos-kos, yang ada di asrama-asrama, yang ada di kontrakan, kita ada dalam ancaman, kawan-kawan. Ya baik, mungkin kita tidak buang-buang waktu lagi dengan situasi yang hari ini sedang kondusif dengan represif yang kami sudah lihat. Kita akan langsung saja masuk untuk pembacaan statement, kawan-kawan. Perjuangan kita bukan hari ini saja selesai, masih ada waktu lagi, kawan-kawan. Hari ini adalah kita generasi terakhir, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, sebagai generasi terakhir, bagaimana untuk kita membangun diskusi, membangun pemahaman yang sama untuk bagaimana kita melawan penindasan ini, kawan-kawan. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir untuk kita menyuarakan aspirasi rakyat, kawan-kawan. Untuk itu kita tidak buang-buang waktu lagi, saya berikan kesempatan kepada penanggung jawab untuk umum untuk membacakan segmen. Kita baca statement ya. Berapa itu?
Haus kah? Lapar? Itu kan tipu kami sendiri. Semoga tetap manusia. Itu bibir tipu hati, ya toh? Kita yang ada di sini kita tipu diri sendiri untuk cari air. Kita menyangkal itu semua untuk bagaimana kehidupan generasi berikutnya. Tidak ada kebebasan yang gratis. Tidak ada. Tidak ada kemerdekaan yang gratis, cuma-cuma tidak ada. Tidak ada. Kebebasan dan kemerdekaan itu ada harga yang kau harus bayar. Kau harus bayar harga itu mahal. Hari ini teman-teman sudah buktikan di lapangan. Kau harus dipukul. Kau harus disiram dengan water cannon. Kau harus terlempar. Kau darah ini harus keluar. Kau keringat ini harus keluar. Itu pengorbanan, harga yang kau harus bayar. Sekali lagi, untuk kebebasan kita harus bayar harga yang mahal. Dan teman-teman hari ini hebat, sudah membuktikan kepada orang Papua yang lain malas tahu bahwa teman-teman adalah generasi yang peduli dengan tanah air. Tidak ada orasi saja lebar, tidak ada orasi politik dari penanggung jawab. Selebihnya, satunya orasi politik adalah semangat teman-teman hari ini. Karena teman-teman hari ini terorganisir, terpimpin, berkomando, kami bisa taruh badan sebagai penanggung jawab. Bukan kami yang berdiri sini sebagai pejuang, petarung, tetapi kawan-kawan yang hari ini terlibat dalam aksi hari ini yang buktikan bahwa kawan-kawan adalah petarung yang sesungguhnya. Baik, sekian dari saya. Kita langsung saja akan membacakan statement politik kepada teman-teman. Kalau ada media di sini bisa liput aksi kita hari ini. Kami mengundang teman-teman media untuk bisa liput statement politik, pernyataan politik kami. Pernyataan sikap nasional para pengurus KMPB Pusat bersama 32 wilayah dan 2 konsulat Indonesia Timur Leste. Pemerintah kolonial Republik Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat guna menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua. Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang mendukung kebijakan politik Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan politik etis di West Papua. Program transmigrasi lama. Program ini bukan baru. Sebenarnya di era Presiden Soekarno, Soeharto dan lainnya pernah menerapkannya. Kebijakan transmigrasi pada masa lalu diatur dalam kebijakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelika. Setidaknya ada beberapa tahapan, yakni Repelika 1964, Repelika 2 1 sampai 3 1969 sampai 1984, Repelika 4 89. Program ini pernah dijalankan di tanah Papua semenjak Soekarno berkuasa. Wilayah seperti Sorong, Manokwari, Paniai, Nabire, Jayapura, dan Merauke menjadi sasaran dari kebijakan politik yang syarat dengan kepentingan penguasaan dan pengendalian serta pemusnahan etnis populasi lokal tersebut. Pendekatan transmigrasi baru. Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua diberlakukan, Presiden Megawati Soekarno Putri membatasi program transmigrasi.
Salah satu aspek adalah setelah pemerintah kolonial Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional. Dunia internasional menyoroti kebijakan pemerintah yang mempersempit ruang gerak dan mengancam nasib dan masa depan penduduk lokal. Seiring dengan memperlakukan OSUS Papua dan daerah otonomi baru DOP di sejumlah wilayah West Papua, pemerintah menerapkan program transmigrasi dalam bentuk yang berbeda, semata-mata untuk mengelabui perhatian penduduk lokal dan menghindari sorotan dunia internasional. Pendekatan yang dibangun selama 20 tahun terakhir mula-mula membuka akses jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara udara, perumahan BTN dan lainnya. Kemudian datanglah orang dari luar dengan dalih atau alasan mencari lapangan kerja, mengunjungi keluarga dan lainnya. Pendekatan ini nampak etis, tetapi sangat terstruktur, sistematis, masif dan berkelanjutan. Cara demikian merupakan bentuk mobilisasi massa yang cukup strategis. Dalam 2 dekade terakhir banyak penduduk migran membanjiri West Papua dan jumlahnya sangat signifikan, bahkan melampaui jumlah penduduk asli lokal yang hanya sisa 2 juta jiwa. Segala aspek kehidupan di wilayah West Papua dikuasai oleh kaum pendatang. Segala bentuk penyediaan jasa dan barang di sektor ekonomi dikuasai dan dikendalikan Sedangkan dalam konteks politik yang terbaru bisa dilihat dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah serentak pada tahun ini, kota-kota besar di West Papua seperti Jayapura, Kerem, Merauke, Sorong, Timika, Pakpak, Manokwari, Nabire, dan lainnya dikuasai oleh kaum pendatang baru. Ketidakmampuan pemerintah kolonial Indonesia. Kebijakan transmigrasi yang dipaksakan pemerintah Prabowo saat ini merupakan bentuk ketidakmampuan dalam mempertahankan wilayah jajahan pada dewasa ini. Pemerintah tidak mampu membangun tanah Papua dengan mengandalkan masyarakat pribumi, tetapi mendatangkan orang luar yang dianggap mampu dan terampil supaya membangun dan memajukan Papua. Program transmigrasi ini kemudian dihubungkan dengan program strategis nasional di sejumlah daerah di West Papua. Salah satu wilayah yang diincar dan sedang melakukan eksploitasi besar-besar dengan melibatkan 2.000 ekskavator asal Tiongkok adalah di Kampung Wogeke dan Wanam, Distrik Ilwayat, Papua Selatan, tanah leluhur Hanim H. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Prabowo bersepakat bahwa wilayah ini akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Hak-hak masyarakat telah dilanggar atas nama pembangunan dan kemajuan. Lahan produktif juga sumber kehidupan dan keselamatan masyarakat pribumi setempat telah dihilangkan atas nama kesejahteraan bersama. Banyak sekali hewan dan binatang seperti burung kasuari, cendrawasih, kakatua, ular, dan sebagainya meninggalkan habitatnya akibat rumah keberlangsungan hidup mereka digusur dengan alat berat yang ditemukan di kali, jalan, laut, dan sebagainya. Ada pula ditemukan tersesat, terhimpit, tersingkir, dan dimusnahkan alat berat atas nama program strategis nasional. Walaupun belum ada kompromi dengan masyarakat lokal, bahkan tanpa melakukan kajian ilmiah mengenai analisis dampak lingkungan, pemerintah terus memaksakan kehendak untuk membongkar hutan, menguasai kolonial, hanya mengandalkan 1-2 elit politik lokal yang diperalat dan menjadikannya sebagai budak sejati untuk kepentingannya. Demi memuluskan program strategis nasional ini, pemerintah kolonial tengah melakukan penerapan pasukan organik dan non-organik. Sejumlah daerah di West Papua akan dijadikan sebagai kawasan program strategis nasional. Dan batalion akan dibuka juga di situ. Karena itu,
mobilisasi pasukan juga transmigrasi akan ditempatkan di sejumlah kabupaten kota yang akan dijadikan sebagai lokasi program strategis nasional, di antaranya Merauke, Sorong, Kerom, dan lainnya. Pemerintah sipil tidak mampu mengendalikan tanah Papua. Karena itu, program ditekankan juga pada aspek mobilisasi pasukan keamanan dan militer, pembukaan kepolisian daerah Polda, dan komando daerah militer Kodam. Di provinsi baru akan memperkuat kebijakan transmigrasi baru. Sementara itu, mobilisasi dari kalangan sipil akan ditekankan pada penguasaan di bidang ekonomi, birokrasi politik, dan lainnya. Kebijakan pemerintah ini tidak terukur, tidak pernah mendengarkan suara hati nurani orang asli Papua yang punya tanah adat, hutan adat, dan bergantung pada alam. Selama 60 tahun belakangan ini, pemerintah kolonial Indonesia hanya memaksakan kehendak secara sepihak dengan elit politik lokal yang tidak didukung oleh mayoritas masyarakat. Pembentukan daerah operasi baru dan pengesahan perubahan Undang-Undang OSUS Jilid 2 Papua merupakan produk kebijakan politik yang cacat secara moral dan hukum. Sekarang pemerintah hendak membuka bab baru lagi dan menerapkan kebijakan transmigrasi di samping pengiriman pasukan keamanan dan militer yang dikirim hanya untuk meneror, menembak, dan membunuh orang Papua. Tidak ada kajian akademis dan lembaga nirbala yang independen serta berkompeten dalam dan luar negeri terkait semua kebijakan politik etis aneksasionis tersebut. Tetapi Indonesia selalu memanfaatkan dunia akademis dan lembaga pemerintah lainnya untuk melegalkan secara sepihak. Hal yang sama juga diberlakukan untuk BEP, OSUS Jilid 2, Papua, dan transmigrasi saat ini. Kebijakan seperti ini memiliki tendensi untuk mempercepat pemusnahan orang asli Papua. Papua lama menjadi paru-paru